Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di mini podcast kami. Perkenalkan, saya moderator Mulkan Hanif, jabatan dan instansi yaitu Puskesmas Kumun dan perekam bilik terampil yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Senang sekali bisa menemani teman-teman semua dalam obrolan yang santai namun penuh makna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu tentang empat konsensus kebangsaan. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada NKRI, dan yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar ini menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang perlu kita pahami dan hayati bersama. Tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya dua narasumber hebat yang akan berbagi pandangan dan wawasan mereka. Yang pertama ada Mirda dari Puskesmas Kumun, Ya, halo. dan yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ada Bapak Jeffrey yang akan mengupas tentang pentingnya Undang-Undang Dasar 1945, keutuhan NKRI, serta makna dari Bhinneka Tunggal Ika di tengah keberagaman bangsa kita. Halo, selamat datang Ibu Mirda dan Bapak Jeffrey. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik Pak. Bagaimana Semoga, dengan Pak Mul? Alhamdulillah saya sendiri pun baik. Semoga diskusi kita kali ini bisa menambah wawasan dan memperkuat rasa kebangsaan kita semua. Yuk kita mulai perbincangannya. Halo Sobat Bangsa, selamat datang di Halo. podcast Bangga Jadi Indonesia. Ruang inspiratif tempat kita ngobrol tentang kebangsaan, semangat nasionalisme, dan peran kita sebagai generasi muda. Saya Mulkan Hanif, dan hari ini kita bakal membahas topik yang lagi relevan banget, yaitu meneguhkan empat konsensus kebangsaan dalam peran ASN masa kini. Sudah hadir bersama saya teman-teman hebat dari Latsar, yakni Ibu Mirda dan Pak Jeffrey. Halo semuanya. Halo. Halo Sobat Bangsa. Kita mulai dari yang mendasar. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan menurut Ibu Mirda dan Bapak Jeffrey? Terima kasih Pak Mukan. Eh, Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, berdasarkan empat pilar, yaitu satu Pancasila, dua Undang-Undang 1945, ketiga NKRI, dan yang terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Ini penting banget untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ya, betul sekali yang dikatakan dengan Bu Mirda. Sebagai ASN, wawasan kebangsaan adalah fondasi dalam menjalankan tugas kita. Harus mampu kita menjunjung tinggi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan penting juga dipahami, wawasan kebangsaan bukan sekedar teori. Ini menyangkut sikap dan perilaku kita, bagaimana kita menjaga toleransi, gotong royong, dan tetap menghormati perbedaan. Nah, saya setuju dengan pendapat Ibu Mirda dan Bapak Jeffrey. Bicara wawasan kebangsaan, pasti tidak lepas dari empat konsensus kebangsaan. Bisa dijelaskan singkat apa saja itu Bapak atau Ibu? Ya, siap Pak Mul. Empat konsensus atau pilar dasar tersebut adalah yang pertama Pancasila. Pancasila bukan hanya hafalan lima sila, tapi pedoman hidup. Dalam praktik ASN, nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong harus tercermin dalam pelayanan publik. Yang kedua,
Konstitusi ini menjadi dasar hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kita sebagai ASN harus bekerja sesuai aturan, menjunjung tinggi hukum, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu menjaga keutuhan negara, berarti kita harus menghindari sikap yang memecah belah, termasuk dalam penggunaan media sosial. ASN harus menjadi perekat persatuan bangsa. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan suku, agama, ras, dan budaya adalah kekayaan bangsa. Kita sebagai ASN dituntut untuk bersifat inklusif, toleran, dan adil terhadap seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Begitu Pak Mulkan. Nah, oke. Pilar-pilar tersebut kan sangat krusial ya. Terus bagaimana implementasinya di kehidupan sehari-hari bagi para ASN? Contohnya sederhana, saat ini kita melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama. Itu sudah menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bekerja sesuai SOP itu wujud kepatuhan pada Undang-Undang 1945. Lalu, tidak menyebarkan berita hoaks yang memecah belah itu wujud menjaga NKRI. Di era digital ini kan tantangannya pasti lebih berat ya. Bagaimana Bapak atau Ibu dalam menyikapinya? Ya, di era digital saat ini, tantangan terhadap nilai-nilai kebangsaan semakin kompleks. Penyebaran hoax, radikalisme, hingga intoleransi bisa mengancam persatuan kita. Sebagai ASN, kita harus menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai kebangsaan dengan cara yaitu pertama, menyaring informasi sebelum menyebarkan. Yang kedua, bersikap netral dan profesional. Dan yang terakhir, kita harus mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Wah, luar biasa sekali untuk dua narasumber kita. Jadi, empat konsensus dasar bukan cuma hafalan latsar ya, tapi panduan hidup. Terima kasih Ibu Bapak atas sharingnya. Sama-sama Pak Mukan. Sama-sama, Pak Mulkan. ASN Indonesia, ASN Indonesia, bela negara. bela negara. ASN Itu di, Indonesia, bela negara. Bela negara. nah, itu dia obrolan kita hari ini. Saya Mulkan Hanif, pamit undur diri. Salam latsar. Terima kasih. Terima kasih. Berapa menit nih? Berapa menit? Berapa menit tadi teman? Enggak tahu. Lama dah. Cukup lah, Dak.